maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi enggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi. Nggak ada itu nggak. Ya kamu yang kacamata hitam. Ini. Dari mana pertanyaannya apa? Oh sekarang ini ya. Selamat sore Pak Purbaya dan Bapak-Bapak sekalian. Salam Pak, saya Lestari dari olenka.id. Ada 2 pertanyaan dari saya Pak. Boleh dielaborasi nggak Pak, seberapa besar sih dampak pelemahan rupiah saat ini terhadap bunga utang luar negeri dan juga subsidi energi? Dan serta bagaimana pemerintah memitigasi dampak yang lebih besar lagi dari pelemahan rupiah. Nah yang kedua, ini masih berkaitan dengan kabar yang kemarin ramai Pak. Mengenai Bapak dikabarkan mundur, mungkin di forum ini bisa dipertegas Pak komitmen Bapak atau juga mungkin Kemenq untuk tetap hadir nih Pak, maksudnya nggak akan mundur begitu saja tapi akan tetap hadir di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlanjut. Itu saja Pak, terima kasih. Pembayar utang luar negeri kan, biasanya kita bayar pakai utang juga ya sebagian ya, dari luar negeri juga sumbernya kan. Jadi dolar ke dolarnya sama, natural hedge, nggak ada beban tambahan ke kita. Kecuali saya beli dolar untuk bayar utang itu. Tapi kan tahun ini kita terbitkan juga government bond global yang income-nya dolar. Harusnya disesuaikan dengan pembayaran utang, minimal udah nutupin kan. Pasti tertutup. Jadi dari sisi pembayaran bunga, pembayaran utang, faktor rupiah dampaknya amat minim. Kalau dampak ke subsidi energi bagaimana Pak? Subsidi energi kan udah kita hitung. Pasti signifikan, tapi udah kita hitung di waktu hitung-hitungan yang sebelumnya tuh. Harga minyak asumsinya $100 per barrel. Waktu itu saya nggak sebutkan juga sebetulnya. Asumsi perhitungan nilai tukarnya nggak sama dengan APBN, udah jauh di atas. Tapi tentunya nggak saya sebutkan ke publik, takutnya ntar orang bilang Menteri Keuangan maunya rupiah melemah, nanti saya disalahin lagi. Tapi nggak jauh dari level yang sekarang, jadi saya nggak harus merubah simulasi APBN kita. Jadi yang saya umumkan waktu itu sudah memasukkan faktor-faktor itu. Terus kalau saya maju, mundur. Saya sukanya maju. Jadi nggak itu mana ya? Saya nggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Dari mana? Si AV kali ya? Siapa? Oh, itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Oh, saya tuh orangnya nggak suka mundur. Saya sukanya maju kayak gini. Karena juga nggak mundur, maju lagi. Nggak ada itu nggak. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Itu sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ. Jadi kelihatannya betul. Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden. Tapi sebagian di-twist. Ya serulah buat gonjang-gonjang pasar kali. Tapi enggak. Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Cukup. Jadi komitmennya kuat, maju terus, mundur juga maju kita. Ya, V, gimana V? Habis itu ya. Selamat siang Pak, saya Ave dari Kumparan. Pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, dari tadi kan Bapak udah ngejelasin kalau fiskal kita itu emang bagus ya Pak.
defisitnya juga udah mulai, defisitnya kecil sampai Mei. Tapi ternyata Pak di warteg-warteg itu lagi ada fenomena orang-orang tuh beli lauk nggak nyampe 20.000 Pak. Terus kayak orang-orang yang belanja di warteg tuh sekarang berkurang Pak. Jadi pemilik warteg itu omsetnya turun sampai 50% Pak. Mereka tuh ngeluh karena katanya harga-harga bahan makanan nih naik Pak. Nah jadi kan ternyata pelemahan rupiah itu juga berpengaruh ke daya beli yang ada di kelas bawah itu ya Pak, yang warteg itu. Nah gimana Bapak bisa menjelaskan tentang kondisi fiskal ini yang bagus kok fiskalnya, tapi ternyata masyarakat tuh masih ngerasain dampak dari pelemahan rupiah ini Pak. Jadi mereka tuh beli warteg tuh sekarang nggak ada yang mesen pakai tongseng, pakai apa itu nggak ada Pak. Mereka datang pesennya saya mau pesen paket hemat 18.000 gitu Pak. Paling mahal tuh 20.000 kalau kata orang-orang warteg. Mungkin bisa dijelasin Pak dengan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Gini, hal itu mungkin terjadi, cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu, kan saya bisa cari warteg yang sini memang jelek, mungkin 5 warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing, sana lebih bagus, pindah ke sana. Itu yang kita mesti hati-hati. Saya sih akan investigasi betul nggak seperti itu. Saya baru dengar sekarang tuh, mungkin warteg tempat Anda aja kali, mungkin Anda yang berespasnya 20.000. Enggak Pak, kalau dari asosiasi warteg juga mereka bilang kalau misalkan omsetnya tuh turun kalau dari asosiasi Pak. Nanti saya cek lagi, tapi mesti hati-hati ya. Kalau asosiasi kan namanya juga pedagang, ingin sesuatu, kita mesti hati-hati. Tapi kalau data yang lain kan kelihatan yang agregat itu tumbuhnya kencang semua. Belanja juga semuanya kencang, yang retail index kan betul-betul, yang mandiri itu kan orang belanja betulan kan. Tapi ini akan saya investigasi, kalau emang ini saya akan tambah lagi stimulus ke perekonomian. Yang jelas awal bulannya ada gaji bulan ke-13 itu berapa? 35 triliun ya Pak? 40, 43, 40. Yang udah cair 30 Pak. Yang udah cair 30, yang akan masuk 40. Itu akan memberi daya beli tambahan ke mereka, harusnya wartegnya ke depan enggak itu lagi ya. Tapi Anda pastikan semua warteg seperti itu. Tapi kalau kita jalan ke kampung-kampung semuanya rame loh. Kemarin saya makan cabai hijau masih rame. Ayam cabai hijau loh. Itu jadi hati-hati menerjemahkan data. Saya bukannya anti, saya akan periksa. Tapi jangan Anda sampai simpulkan 1 atau 2 di tempat situ, satu tempat, terus artinya semuanya seperti itu. Belum tentu. Saya pernah dikritik sama profesor saya ketika melakukan hal seperti itu. Saya buat model ekonometri waktu di Amerika ya. Terus saya run, terus hasilnya ini dipengaruhi oleh A, B, C, D. Jadi ini pasti betul Pak. Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition. Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke satu tempat, kamu lempar jaring, terus di situ dapat ikan kan, ada ikan A, B, C, D. Kamu simpulkan ikan di laut adalah A, B, C, D. Padahal laut kan luas. Itu yang harus kita cegah. Makanya saya hati-hati menerjemahkan data. Saya waktu dulu dikritik abis seperti itu, terus saya tanya, kalau gitu Pak, gimana cara memecahkan masalah seperti ini? Kamu harus buat model matematiknya, baru bisa pecah. Baru bisa bertanggung jawab datanya. Jadi itu. Jadi pelajarannya adalah hati-hati melihat data. Satu tempat belum tentu menggambarkan semuanya. Makanya kita punya BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menangkap data-data seperti itu sehingga melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat atau secara lebih akurat. Kalau enggak, ngapain saya ngeluar berapa setiap tahun? 7 triliun lebih ya? Ya untuk survei hama itu aja kita keluarin 7 triliun kemarin. Untuk sensus sama melengkapi data sen. Kita keluarin 7 triliun. Kalau kalah dengan survei satu tempat aja ngapain kita bikin ngeluarin uang segitu banyak. Justru kita akan nangkap seperti apa sih keadaan di ekonomi. Nanti kalau Anda situ warteg ya saya coba datang nanti makan di warteg. Lo makan di warteg mana?